Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa orang kaya makin kaya, sementara banyak orang lain justru seperti jalan di tempat, walau gaji mereka tidak bisa dibilang kecil? Padahal, kalau sekadar bicara jumlah, tidak sedikit orang dengan penghasilan tinggi justru hidup dari utang ke utang, selalu merasa kurang, dan kesulitan menabung. Sementara di sisi lain, ada orang yang gajinya biasa-biasa saja, namun perlahan hidupnya stabil, keuangannya mapan, bahkan bisa punya beberapa aset yang bernilai. Fenomena ini bukan kebetulan. Bukan pula semata-mata karena keberuntungan. Ada cara tertentu, cara yang sangat khas, yang dilakukan oleh orang-orang kaya dalam mengelola gaji mereka. Cara-cara ini seringkali tidak terlihat dari luar. Mereka tampak biasa saja, tidak terlalu menunjukkan gaya hidup mewah. Tapi jika Anda bisa masuk ke dalam kebiasaan mereka, Anda akan kaget. Karena di balik ketenangan mereka, ada strategi yang sangat matang, terencana, dan konsisten dalam memperlakukan uang. Satu hal yang menarik adalah, orang kaya tidak selalu berarti punya pendapatan miliaran. Banyak dari mereka yang memulai dari nol. Tapi sejak awal, cara berpikir dan mengelola gaji mereka sudah berbeda. Mereka memperlakukan setiap penghasilan bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi untuk diolah, dikembangkan, dan diatur agar menghasilkan lebih banyak. Dan itulah titik perbedaan paling besar antara orang biasa dan orang yang akhirnya jadi kaya. Dalam video ini, kita akan menyusuri satu persatu cara orang kaya mengelola gaji mereka. Tapi bukan sekadar menyebut poin-poin seperti menabung atau berinvestasi. Kita akan masuk lebih dalam, mengupas caranya, melihat bagaimana mereka berpikir, membongkar strategi yang tersembunyi di balik keputusan-keputusan finansial mereka. Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa meniru kebiasaan ini mulai hari ini juga, sekecil apapun gaji yang Anda terima. Pertama, orang kaya tidak pernah menganggap gaji sebagai uang untuk dibelanjakan, tapi sebagai uang untuk diarahkan. Bayangkan Anda sedang memegang segelas air di padang gurun. Matahari terik, tenggorokan kering, dan tidak ada sumber air lain di sekitar Anda. Dalam kondisi seperti itu, air bukan hanya untuk diminum asal-asalan. Anda akan meneguknya perlahan, mungkin bahkan membaginya dalam beberapa tegukan kecil. Setiap tetes air punya makna. Nah, begitulah cara orang kaya memperlakukan gaji mereka. Banyak orang, ketika gajian, langsung merasa lega. Lalu secara tidak sadar menganggap itu sebagai sinyal untuk membalas semua keinginan yang tertunda. Makan enak, beli barang impian, atau sekadar jalan-jalan untuk menghargai diri sendiri. Ini manusiawi. Tapi disitulah letak perbedaannya. Orang kaya tidak melihat gaji sebagai hadiah untuk dinikmati, melainkan sebagai alat untuk diarahkan. Setiap rupiah punya tugas. Ada yang diarahkan untuk kebutuhan pokok. Ada yang ditugaskan untuk pertumbuhan, dalam bentuk investasi atau pengembangan diri. Ada yang ditabung untuk keamanan masa depan. Dan ada juga yang sengaja disisihkan untuk berbuat baik atau mendukung komunitas. Cara berpikir ini seperti seorang jenderal yang mengatur pasukan. Bukan asal suruh maju. Tapi ada strategi. Ada tujuan. Uang bukan lagi sekadar alat tukar, tapi menjadi energi yang bisa digerakkan ke berbagai medan sesuai perintah. Dan inilah salah satu kunci kenapa orang kaya tidak pernah merasa uang mereka habis begitu saja. Sebaliknya, orang yang tidak punya pola pikir ini, meskipun gajinya besar, tetap akan merasa, kok cepat banget ya habisnya. Karena mereka membelanjakan dulu, baru menyisihkan. Orang kaya menyisihkan dulu, baru membelanjakan. Bahkan, kadang yang dibelanjakan hanya sisa-sisa yang tidak terpakai, bukan bagian utama dari gaji. Misalnya begini, seseorang dengan gaji 10 juta rupiah. Orang biasa mungkin akan menggunakan 8 hingga 9 juta untuk berbagai kebutuhan dan keinginan, baru menyisakan sisanya untuk ditabung. Tapi orang kaya akan langsung mengarahkan 1 juta untuk investasi jangka panjang, 1 juta untuk dana darurat, 2 juta untuk pengembangan diri, dan sisanya baru diatur untuk kebutuhan pokok dan gaya hidup. Bukan berarti mereka tidak menikmati hidup, tapi mereka menikmati dengan sadar, dengan batasan yang terukur. Ada satu kebiasaan unik yang banyak dilakukan oleh orang kaya sejak awal. Mereka mencatat semua pengeluaran mereka secara detail. Tapi bukan hanya mencatat jumlah.
Mereka mencatat tujuan. Misalnya, Rp500.000 untuk makan malam dengan rekan kerja, untuk memperkuat hubungan jaringan. Atau, Rp200.000 untuk buku, sebagai investasi pengetahuan. Dengan begitu, mereka tahu, uang mereka bukan menguap, tapi sedang bekerja dalam bentuk yang lain. Tentu saja, tidak semua orang langsung bisa menerapkan cara ini secara sempurna. Tapi mulailah dari yang kecil. Ketika menerima gaji, jangan langsung berpikir soal belanja. Duduklah sebentar. Ambil kertas atau catatan di ponsel. Lihat berapa total yang masuk. Lalu bagi-bagi secara sadar. Beri tugas kepada setiap bagian. Jangan biarkan uang mengalir kemana-mana tanpa arah. Karena uang yang tidak diarahkan, cenderung hilang begitu saja. Kedua, orang kaya selalu punya pos dana darurat yang tidak pernah mereka sentuh kecuali dalam kondisi genting. Coba bayangkan seorang pendaki gunung. Ia tengah mendaki jalur yang curam, penuh bebatuan, dan kadang cuaca berubah tanpa peringatan. Di tengah perjalanan, ia selalu membawa satu kantong khusus berisi makanan darurat, senter cadangan, dan alat pertolongan pertama. Barang-barang ini tidak ia sentuh kecuali keadaan benar-benar genting. Bukan karena tidak terpakai, tapi karena fungsi utamanya bukan untuk keseharian, melainkan untuk menyelamatkan nyawa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, begitulah konsep dana darurat di mata orang kaya. Bagi mereka, dana darurat bukan tambahan. Bukan pula sisa dari gaji. Tapi justru salah satu pos paling utama yang harus tersedia lebih dulu sebelum memikirkan hal lain. Bahkan ketika penghasilan mereka sudah sangat besar, pos dana darurat tetap dipertahankan secara disiplin, seolah-olah mereka masih rentan terhadap krisis. Dana darurat ini ibarat parasut yang selalu dibawa dalam penerbangan. Kita berharap tidak pernah menggunakannya. Tapi kalau suatu saat pesawat bermasalah, parasut itulah yang menyelamatkan kita dari kematian. Dan dalam dunia keuangan, krisis bisa datang kapan saja. Kehilangan pekerjaan, keluarga sakit, bisnis tiba-tiba macet, atau bahkan bencana yang tidak terduga. Sayangnya, banyak orang menganggap dana darurat itu tidak penting. Mereka berpikir, kalau butuh nanti kan tinggal pinjam. Atau, kalau darurat, bisa dijual aja barang-barang yang ada. Masalahnya, krisis datang dengan cepat, tapi respons kita sering lambat. Dan ketika kita tidak punya dana darurat, kita terpaksa mengambil keputusan yang tidak rasional, bahkan merugikan. Menjual aset dengan harga murah, berutang dengan bunga tinggi, atau mengorbankan hal-hal penting lainnya. Orang kaya menghindari itu semua dengan cara yang sederhana namun disiplin. Mereka selalu menyisihkan sebagian dari gaji untuk dana darurat. Bukan ketika ada sisa, tapi sejak awal gaji diterima. Umumnya, mereka akan mengalokasikan sekitar 10 hingga 20% dari gaji mereka, hingga dana darurat terkumpul setidaknya setara 6 bulan pengeluaran pokok. Sebagai ilustrasi, anggaplah seseorang memiliki pengeluaran pokok sekitar 5 juta rupiah per bulan. Maka, dana darurat ideal yang harus tersedia adalah 30 juta rupiah. Dana ini biasanya disimpan dalam bentuk yang sangat likuid, artinya mudah dicairkan kapan saja, seperti di rekening tabungan terpisah atau deposito jangka pendek. Namun yang paling penting, dana ini tidak boleh disentuh untuk hal-hal sepele. Ada satu kebiasaan unik dari orang kaya soal dana darurat. Mereka menyimpannya di tempat yang agak susah dijangkau. Bukan di dompet digital atau rekening utama yang bisa langsung ditarik. Tapi di rekening yang tidak memiliki kartu ATM, tidak terhubung ke aplikasi sehari-hari, dan bahkan tidak diberi akses mobile banking. Tujuannya jelas, agar mereka tidak tergoda menggunakannya untuk hal-hal impulsif. Salah satu cerita menarik datang dari seorang pengusaha sukses yang memulai karirnya sebagai karyawan biasa. Ia mengatakan bahwa selama 10 tahun pertama bekerja, ia hidup sangat sederhana. Gajinya dibagi dengan sangat ketat. Setiap bulan, ia menyisihkan 15% dari penghasilannya untuk dana darurat, meski kadang harus mengorbankan keinginannya membeli barang-barang tertentu. Ketika pandemi melanda dan bisnis banyak yang tutup, ia masih tenang. Karena ia punya cadangan dana yang bisa menopang hidupnya selama lebih dari 1 tahun. Cerita ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal kemauan untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Dan itulah yang dilakukan orang kaya sejak awal. Mereka melatih diri untuk hidup di bawah kemampuan mereka,
demi memastikan bahwa jika terjadi apa-apa, mereka tidak jatuh ke jurang keuangan. Dana darurat adalah bentuk rasa hormat terhadap masa depan yang tidak pasti. Bukan pesimis, tapi realistis. Dan orang kaya tahu, mengandalkan keberuntungan bukanlah strategi. Yang mereka andalkan adalah persiapan. Dan dana darurat adalah salah satu bentuk persiapan paling mendasar dalam perjalanan menuju kemapanan finansial. Jika Anda hari ini belum punya dana darurat, tidak masalah. Tapi mulailah hari ini juga. Tidak harus besar. Bahkan Rp50.000 per minggu pun bisa jadi awal yang baik. Yang penting adalah kebiasaan membentuknya. Karena begitu Anda punya kebiasaan menyisihkan dengan sadar, Anda sedang menanam fondasi kuat yang membedakan Anda dari mayoritas orang lain yang hidup tanpa perlindungan finansial. Ketiga, orang kaya selalu memiliki anggaran bulanan yang jelas dan dijalani dengan disiplin. Pernahkah kamu mencoba berlayar di laut lepas tanpa peta, tanpa kompas, dan tanpa arah tujuan yang pasti? Mungkin di awal kamu bisa saja merasa bebas, seperti burung yang terbang tanpa batas. Tapi perlahan, kamu akan sadar bahwa arahmu mulai kacau, energi terbuang percuma, dan waktu habis begitu saja tanpa pernah sampai ke tempat yang kamu inginkan. Begitulah kira-kira kehidupan finansial seseorang yang tidak memiliki anggaran. Uang datang dan pergi, tapi tidak pernah ada kendali yang benar-benar nyata atas pergerakannya. Dan dalam dunia keuangan pribadi, ketidaktahuan seperti ini sangat mahal harganya. Orang kaya tahu bahwa uang harus diarahkan dengan sadar. Dan alat yang paling efektif untuk mengatur arah keuangan adalah anggaran. Tapi bukan sekadar mencatat pengeluaran atau menebak-nebak. Anggaran yang dimaksud di sini adalah rencana tertulis yang detail, realistis, dan benar-benar dijalankan setiap bulan. Mereka biasanya memulai dari angka yang pasti, yaitu berapa total penghasilan bersih yang mereka terima dalam sebulan. Lalu dari angka itu, mereka menyusun alokasi untuk berbagai kebutuhan, biaya hidup, tabungan, investasi, hiburan, dana darurat, dan bahkan anggaran khusus untuk hal-hal tak terduga. Tidak ada uang yang tak bertuan. Semuanya sudah punya nama dan tujuan sejak awal bulan dimulai. Sebagai contoh, seseorang dengan gaji Rp7 juta per bulan mungkin akan membuat anggaran seperti ini. Rp2.500.000 untuk kebutuhan harian seperti makan dan transportasi, Rp1 juta untuk sewa atau cicilan, Rp1 juta untuk tabungan dan investasi, Rp500.000 untuk dana darurat, Rp500.000 untuk hiburan dan rekreasi, dan sisanya untuk cadangan atau kebutuhan tak terduga. Dengan pola seperti ini, setiap rupiah punya tempatnya masing-masing. Tentu saja anggaran bukan alat yang kaku. Orang kaya tidak menggunakannya seperti cambuk yang menyiksa. Tapi mereka menganggapnya seperti pagar pengaman di jalan. Selama masih di dalam jalur, mereka bebas bergerak. Tapi jika mulai melebar terlalu jauh, pagar itulah yang mengingatkan bahwa mereka hampir keluar jalur. Ada satu hal menarik dari kebiasaan membuat anggaran ini. Orang kaya tidak hanya membuatnya sekali lalu dilupakan. Mereka meninjau ulang setiap bulan. Bahkan, sebagian dari mereka meluangkan waktu khusus di awal bulan hanya untuk duduk, membuka catatan, dan mengevaluasi pengeluaran bulan sebelumnya. Apa yang boros? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang perlu ditambah? Kebiasaan ini bukan hanya membuat mereka sadar, tapi juga melatih otot kedisiplinan finansial. Banyak orang berpikir bahwa membuat anggaran itu membatasi. Padahal justru sebaliknya, anggaran memberikan kebebasan. Karena ketika kamu tahu batasanmu, kamu bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kamu tidak lagi merasa bersalah setiap kali jajan di luar, karena kamu tahu, ini memang sudah dianggarkan. Kamu tidak panik saat akhir bulan tiba, karena kamu tahu, semuanya sudah terkontrol sejak awal. Salah satu cerita menarik datang dari seorang guru sekolah dasar yang akhirnya bisa membeli rumah pertamanya hanya dengan mengandalkan gaji bulanan. Rahasianya? Ia selalu membuat anggaran yang sangat rinci. Setiap rupiah dicatat. Ia bahkan membuat 2 amplop terpisah untuk pengeluaran harian dan kebutuhan mingguan. Tidak ada yang mewah dalam hidupnya, tapi ada ketenangan yang luar biasa karena setiap bulan berjalan sesuai rencana. Orang kaya memahami bahwa uang tidak bisa dibiarkan bergerak sendiri. Tanpa pengawasan, uang cenderung mencari jalan keluar. Itulah sebabnya mereka tidak pernah malas untuk membuat rencana. Bahkan ketika keuangan mereka sudah mapan, kebiasaan ini tetap dipertahankan.
Karena mereka tahu, disiplin dalam hal kecil adalah fondasi dari keberhasilan besar. Jika hari ini kamu belum pernah membuat anggaran, tidak masalah. Mulailah dari hal sederhana. Ambil secari kertas atau buka aplikasi catatan di ponsel. Tuliskan total penghasilanmu bulan ini. Lalu pecah menjadi beberapa pos, kebutuhan, tabungan, hiburan, dan sebagainya. Jangan menunggu semua sempurna. Yang penting adalah memulai, dan melatih diri untuk taat pada rencana itu. Karena pada akhirnya, bukan jumlah uang yang menentukan masa depanmu, tapi seberapa sadar kamu dalam mengarahkannya. Dan anggaran adalah alat sederhana yang bisa membuatmu bertindak seperti orang kaya, bahkan sebelum kamu menjadi kaya. Keempat, orang kaya tidak mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Bayangkan sebuah meja yang hanya ditopang oleh satu kaki. Meskipun terbuat dari bahan yang kuat, seberapa stabil meja itu? Mungkin ia akan berdiri sejenak. Tapi begitu ada sedikit guncangan, ia akan oleng, lalu roboh. Sekarang bayangkan meja yang sama, tapi dengan 4 atau 5 kaki. Meski salah satu kakinya retak atau patah, meja itu masih bisa berdiri kokoh. Begitulah logika yang digunakan orang kaya ketika berbicara tentang penghasilan. Orang kaya tidak pernah merasa aman hanya karena mereka memiliki gaji tetap dari satu pekerjaan. Bahkan ketika gaji itu besar, tetap saja bagi mereka itu hanyalah satu kaki meja. Sewaktu-waktu bisa patah. Bisa karena dipecat, perusahaan bangkrut, atau situasi ekonomi memburuk. Maka sejak awal, mereka membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Mereka membuat kaki-kaki tambahan yang menopang kestabilan hidup mereka. Sumber penghasilan ini tidak selalu berarti pekerjaan kedua. Orang kaya cenderung berpikir lebih strategis. Mereka mencari cara agar sebagian dari uang yang mereka terima bisa dialihkan ke sesuatu yang menghasilkan lagi. Misalnya, mereka menyisihkan gaji untuk membuka usaha kecil, menyewakan properti, membeli aset yang bisa memberi penghasilan pasif, atau bahkan menulis buku, membuat konten digital, hingga menjual keterampilan mereka secara freelance. Kuncinya ada pada pemahaman bahwa penghasilan aktif, yaitu penghasilan yang diperoleh dari kerja langsung, selalu punya batasan. Waktu dan tenaga kita terbatas. Tapi penghasilan pasif bisa terus berjalan meski kita tidur. Orang kaya sangat menyadari konsep ini, dan itulah sebabnya mereka terus-menerus membangun sumber-sumber penghasilan yang tidak bergantung pada kehadiran fisik mereka. Misalnya, seorang profesional dengan gaji bulanan tetap dari kantornya bisa memutuskan untuk menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli kamera dan mulai menjalankan jasa fotografi di akhir pekan. Awalnya memang kecil, tapi lama-lama berkembang. Atau, seseorang menyisihkan gajinya untuk membuat toko online kecil-kecilan yang menjual barang hobi. Sekali dua kali, penghasilannya belum seberapa. Tapi seiring waktu, tambahan-tambahan ini mulai membentuk kaki-kaki pendukung finansial yang membuat hidup jadi jauh lebih stabil. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga yang memiliki gaji pensiun dari suaminya, memutuskan untuk menyewakan satu kamar di rumahnya sebagai homestay bagi wisatawan. Ia tidak perlu bekerja setiap hari, tapi penghasilan tetap mengalir. Di sisi lain, seorang karyawan bank mulai berinvestasi di reksadana, lalu perlahan masuk ke saham dividen. Ia belajar sendiri, pelan-pelan. Dan dalam waktu beberapa tahun, portofolio investasinya menghasilkan pendapatan pasif yang jumlahnya setara dengan gajinya sendiri. Yang menarik, kebanyakan orang kaya tidak menunggu gaji mereka besar untuk mulai mencari penghasilan tambahan. Justru sejak penghasilan mereka masih terbatas, mereka sudah terbiasa memutar otak. Karena mereka tahu, semakin dini mereka membangun banyak kaki, semakin cepat mereka akan merasa aman. Mereka bukan hanya bekerja demi uang. Mereka membuat uang bekerja demi mereka. Dan perlu diingat, membangun banyak sumber penghasilan bukan berarti harus langsung membuka bisnis besar atau menjadi investor profesional. Kadang itu hanya dimulai dari satu keterampilan yang dimonetisasi. Seorang guru bisa membuat modul pelajaran dan menjualnya secara daring. Seorang karyawan biasa bisa membuka layanan konsultasi kecil sesuai keahliannya. Seorang pecinta tanaman bisa mulai menjual bibit atau tanaman hias di akhir pekan. Orang kaya juga sadar bahwa tidak semua sumber penghasilan akan berhasil. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka mencoba banyak hal. Beberapa gagal, tapi beberapa berhasil. Dan yang berhasil,
Itulah yang perlahan menjadi penopang tambahan dalam kehidupan mereka. Mereka terus mencoba, mengevaluasi, memperbaiki, hingga akhirnya menemukan pola yang cocok. Dan yang paling penting, mereka tidak menunggu sampai situasi buruk terjadi untuk mulai membangun kaki tambahan itu. Mereka memulainya ketika semuanya masih baik-baik saja. Ketika gaji masih lancar, ketika pekerjaan masih aman. Karena mereka tahu, saat badai datang, bukan saat yang tepat untuk mulai membangun perlindungan. Perlindungan dibangun ketika langit masih cerah. Jika hari ini kamu hanya punya satu sumber penghasilan, tidak masalah. Tapi cobalah mulai berpikir, keterampilan apa yang bisa dikembangkan? Barang apa yang bisa dijual? Ilmu apa yang bisa dibagikan? Waktu kosong apa yang bisa dimanfaatkan? Bahkan 1 jam di malam hari pun bisa menjadi pintu kecil menuju penghasilan tambahan, jika kamu tahu harus digunakan untuk apa. Karena pada akhirnya, memiliki lebih dari satu sumber penghasilan bukan hanya tentang uang, tapi tentang rasa aman, rasa percaya diri, dan kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. Inilah salah satu alasan kuat kenapa orang kaya tidak mudah panik, bahkan saat kondisi ekonomi tidak menentu. Karena mereka tahu, mereka tidak hanya bertumpu pada satu kaki meja. Kelima, orang kaya selalu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan tahu kapan harus menahan diri. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah toko permen yang besar. Di sana, semua jenis permen yang kamu sukai tersedia. Warnanya menarik, aromanya menggoda, dan hampir semuanya terlihat enak. Tapi kamu hanya punya sedikit uang di tangan. Apakah kamu akan langsung mengambil permen paling mahal hanya karena tampilannya mencolok? Atau kamu akan berpikir sebentar, menahan diri, dan memilih sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan, sesuai uang yang kamu miliki? Kehidupan finansial tidak jauh berbeda dari toko permen itu. Setiap hari kita dihadapkan pada godaan, tawaran diskon, promo cicilan, barang-barang baru yang dipajang di pusat perbelanjaan atau di media sosial. Dan yang sering terjadi adalah, kita membeli bukan karena butuh, tapi karena tergoda. Kita belanja bukan karena ada urgensi, tapi karena ada rasa ingin sesaat. Disinilah perbedaan besar antara orang kaya dan kebanyakan orang lainnya. Orang kaya sangat terlatih dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bagi mereka, kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar harus dipenuhi agar hidup berjalan. Sementara keinginan adalah tambahan. Bisa ditunda, bisa tidak dibeli, bisa digantikan dengan pilihan lain. Dan yang menarik, mereka bukan hanya bisa membedakan, tapi juga rela menahan diri, menunda keinginan, bahkan ketika mereka sebenarnya mampu membelinya. Mereka tidak merasa harus memiliki segala hal hari ini. Mereka tahu bahwa kesabaran hari ini bisa memberikan hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Misalnya, seseorang yang baru saja mendapat bonus tahunan dari pekerjaannya. Teman-temannya mungkin langsung menggunakan uang itu untuk membeli gawai terbaru. Tapi ia memutuskan untuk tetap menggunakan ponsel lamanya yang masih berfungsi dengan baik, dan mengalihkan bonus itu ke investasi yang sudah lama ia incar. Mungkin secara kasat mata ia terlihat ketinggalan zaman. Tapi 5 tahun kemudian, hasil dari investasi itu membuatnya bisa membeli rumah pertamanya secara tunai. Sementara teman-temannya masih terjebak dalam cicilan. Orang kaya sadar bahwa tidak semua yang terlihat menarik pantas untuk dikejar. Mereka melatih diri untuk menanyakan pertanyaan sederhana sebelum membeli. Apakah aku benar-benar butuh ini? Apakah ini akan membuat hidupku lebih baik secara jangka panjang, atau hanya menyenangkan sesaat? Apa dampaknya jika aku menunda pembelian ini 1 bulan lagi? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mereka menciptakan jarak antara impuls dan tindakan. Dan dalam jarak itulah, keputusan yang bijak bisa diambil. Tentu saja, bukan berarti orang kaya tidak pernah menikmati hidup. Mereka tetap makan di restoran, tetap berlibur, tetap membeli barang yang mereka sukai. Tapi semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena takut ketinggalan tren. Dan yang paling penting, bukan dengan mengorbankan masa depan finansial mereka. Ada satu kebiasaan unik yang sering dilakukan orang kaya, mereka membuat daftar belanja impian. Tapi tidak langsung dibeli. Daftar itu hanya ditulis dan disimpan. Lalu,
Mereka memberi waktu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan, sebelum benar-benar memutuskan untuk membeli. Dan yang terjadi sangat menarik. Dalam banyak kasus, setelah beberapa waktu berlalu, keinginan itu hilang dengan sendirinya. Mereka menyadari bahwa barang itu sebenarnya tidak sepenting yang mereka kira di awal. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa diselamatkan hanya dengan memberi waktu sebelum membeli. Dalam 1 tahun, ini bisa berjumlah jutaan rupiah. Dan uang itu bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih berguna, menambah tabungan, mempercepat cicilan rumah, atau bahkan mendukung pendidikan anak. Salah satu contoh nyata datang dari seorang wanita yang bekerja sebagai staf administrasi. Gajinya tidak besar, tapi ia memiliki prinsip kuat untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Setiap kali ia merasa ingin membeli sesuatu, ia menuliskannya dulu di catatan ponsel. Jika setelah 3 minggu ia masih merasa perlu, barulah ia mempertimbangkan untuk membeli. Tapi jika tidak, ia menghapus item itu. Hasilnya, dalam setahun, ia berhasil menghemat cukup banyak uang untuk memulai usaha kecil di rumah. Orang kaya paham bahwa setiap pengeluaran hari ini akan berdampak pada kondisi keuangan masa depan. Mereka bukan hanya menghitung harga barang, tapi juga menghitung peluang yang hilang. Uang 100.000 yang digunakan untuk jajan hari ini mungkin terlihat kecil. Tapi jika dikumpulkan dan diinvestasikan, uang itu bisa berkembang menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dalam beberapa tahun ke depan. Menahan keinginan bukan berarti hidup menderita. Justru disitulah letak kekuatan sejati. Karena orang yang mampu menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang adalah orang yang benar-benar bebas. Bebas dari tekanan sosial. Bebas dari keharusan untuk selalu tampil sempurna. Dan bebas untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Jika hari ini kamu sering merasa uangmu habis begitu saja, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi. Berapa banyak yang benar-benar kamu butuhkan, dan berapa banyak yang hanya keinginan sesaat? Mulailah dari pertanyaan-pertanyaan kecil. Dan jangan takut untuk berkata, tidak, pada dirimu sendiri. Karena kadang, keputusan terbaik dalam keuangan adalah keputusan untuk tidak membeli apa-apa. Keenam, orang kaya mengelola gaya hidup, bukan membiarkan gaya hidup mengendalikan mereka. Bayangkan kamu sedang naik eskalator yang bergerak ke bawah, tapi kamu ingin naik ke lantai atas. Untuk bisa sampai ke atas, kamu tidak cukup hanya berdiri diam. Kamu harus terus melangkah, bahkan mungkin dengan tenaga ekstra, karena kamu melawan arah gerak eskalator. Dan jika kamu berhenti sebentar saja, kamu akan perlahan turun, walaupun kamu sudah berusaha naik sebelumnya. Nah, gaya hidup itu seperti eskalator yang terus bergerak naik. Semakin kita naik penghasilan, godaan untuk ikut menaikkan standar hidup juga semakin besar. Inilah jebakan yang banyak menjebloskan orang ke dalam lingkaran tak berujung. Setiap kali naik gaji, bukan ditabung atau diinvestasikan, tapi langsung digunakan untuk membeli mobil lebih bagus, pindah ke apartemen yang lebih mewah, makan di restoran yang lebih mahal, dan beli barang-barang yang sebelumnya dianggap tidak perlu. Akibatnya, walau gaji naik, kondisi keuangan tidak pernah benar-benar membaik. Orang kaya punya pendekatan yang sangat berbeda. Mereka sadar bahwa kenaikan penghasilan bukan berarti harus selalu diikuti dengan kenaikan pengeluaran. Bahkan banyak di antara mereka yang sengaja mempertahankan gaya hidup sederhana, jauh di bawah kapasitas finansial mereka. Bukan karena pelit, bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka tahu bahwa menjaga gaya hidup tetap stabil adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan. Coba lihat sekeliling. Betapa mudahnya kita terpengaruh oleh tekanan sosial. Teman beli ponsel baru, kita merasa ponsel lama jadi terlihat usang. Ada yang upload liburan ke luar negeri, kita langsung merasa liburan lokal tidak cukup. Padahal, semua itu hanya permainan persepsi. Dan orang kaya memilih untuk tidak ikut bermain. Mereka memprioritaskan kenyamanan pribadi dibandingkan penilaian orang lain. Mereka tahu bahwa hidup yang tenang dan terkendali lebih berharga daripada sekadar tampil mewah sesaat. Ada satu kebiasaan menarik yang dilakukan oleh banyak orang kaya. Mereka hidup seperti orang biasa. Bahkan ketika aset mereka sudah mencapai miliaran, gaya hidup mereka tidak banyak berubah. Mereka tetap makan di tempat yang sama, tetap naik kendaraan yang sudah mereka miliki bertahun-tahun, dan tetap tinggal di rumah yang tidak terlalu mencolok. Mengapa? Karena bagi mereka,
Kenyamanan bukan datang dari barang mewah, tapi dari rasa aman yang dibangun lewat kebiasaan yang konsisten. Misalnya, seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa bisnis besar dan penghasilan ratusan juta per bulan, tapi masih tinggal di rumah lama yang ia beli 20 tahun lalu. Ia bisa saja pindah ke rumah mewah, lengkap dengan kolam renang dan taman luas. Tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Bagi dia, rumah itu sudah cukup. Uang lebihnya ia gunakan untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Inilah bentuk kekayaan yang sejati, bukan hanya mampu membeli segalanya, tapi mampu mengatakan, "Saya tidak perlu itu." Pengelolaan gaya hidup juga terkait erat dengan prinsip value for money, atau nilai dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Orang kaya tidak sekadar melihat harga, tapi juga manfaat. Mereka bisa saja membeli barang mahal, tapi hanya jika barang itu memberikan nilai jangka panjang. Misalnya, mereka lebih memilih membeli sepatu berkualitas tinggi seharga 2 juta rupiah yang bisa dipakai 5 tahun, daripada sepatu murah seharga 200 ribu yang hanya bertahan 3 bulan. Pilihan mereka bukan soal harga, tapi soal manfaat. Mengelola gaya hidup berarti mampu menolak dorongan emosional untuk selalu tampil. Karena di balik setiap keinginan pamer, seringkali tersembunyi rasa tidak aman. Dan orang kaya tidak membangun identitas mereka dari barang yang mereka miliki, melainkan dari ketenangan batin dan keyakinan atas pilihan hidup mereka. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika hari ini kamu merasa terus kehabisan uang meski gaji naik, mungkin saatnya berhenti sejenak dan bertanya, apakah gaya hidupku sudah melampaui batas? Apakah aku membeli barang-barang ini untuk diriku sendiri, atau untuk dilihat orang lain? Apakah peningkatan penghasilan benar-benar meningkatkan kualitas hidupku, atau justru menambah tekanan? Kamu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, ketika gaji naik bulan depan, alih-alih langsung menaikkan standar pengeluaran, tahan dulu. Biarkan gaya hidupmu tetap sama, dan alokasikan tambahan penghasilan itu ke tabungan atau investasi. Rasakan bedanya. Dalam beberapa bulan saja, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa hidup nyaman tanpa perlu membuang uang hanya demi mengikuti tren. Orang kaya tahu bahwa mengelola gaya hidup adalah bentuk kedewasaan finansial. Dan inilah yang membedakan mereka dengan banyak orang lain. Mereka tidak mengejar penampilan, tapi membangun fondasi. Mereka tidak sibuk membeli simbol kekayaan, tapi menciptakan kekayaan yang sesungguhnya. Ketujuh, orang kaya selalu meluangkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan finansial mereka. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Ah, aku bukan orang keuangan, jadi nggak ngerti soal itu"? Atau, "Urusan investasi itu ribet, mending ditabung saja"? Kalimat-kalimat semacam ini sangat sering kita dengar, dan bahkan mungkin tanpa sadar pernah kita ucapkan sendiri. Tapi di balik kalimat itu, ada satu hal yang sangat penting. Banyak orang merasa nyaman dalam ketidaktahuan finansial, padahal justru itulah yang membuat mereka sulit berkembang secara ekonomi. Orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka sadar bahwa untuk bisa mengelola uang dengan baik, mereka harus punya pengetahuan yang cukup. Mereka tidak menunggu menjadi ahli keuangan. Mereka bukan lulusan ekonomi. Tapi mereka punya satu kebiasaan yang sangat kuat, terus belajar, sedikit demi sedikit, secara konsisten. Mereka membaca buku tentang pengelolaan uang, menonton video tentang investasi, mengikuti seminar atau pelatihan keuangan, berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan yang paling penting, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua teori langsung berhasil, tapi mereka terus mencoba, mengevaluasi, dan memperbaiki. Pengetahuan finansial bukan tentang menghafal istilah rumit atau menghitung angka-angka dengan rumus yang membingungkan. Bukan pula tentang menjadi pakar yang tampil di televisi. Tapi lebih kepada pemahaman dasar yang kuat, bagaimana uang bekerja, bagaimana bunga berkembang, bagaimana utang bisa menjadi jebakan, dan bagaimana keputusan kecil hari ini akan berdampak besar di masa depan. Misalnya, orang kaya tahu bedanya aset dan liabilitas. Mereka paham bahwa rumah pribadi yang mereka tempati bukanlah aset dalam arti sesungguhnya, karena tidak menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, properti yang disewakan adalah aset, karena mendatangkan penghasilan pasif. Pemahaman sederhana ini membuat mereka lebih hati-hati dalam membeli sesuatu. Mereka tidak asal beli karena ingin. Mereka membeli karena tahu fungsinya dalam strategi keuangan jangka panjang.
Mereka juga tahu bagaimana bunga majemuk bekerja. Mereka paham bahwa menabung Rp1.000.000 hari ini, jika diinvestasikan dengan bijak dan dibiarkan berkembang selama 10 atau 20 tahun, bisa menjadi puluhan juta. Dan sebaliknya, utang konsumtif yang terus bertumpuk, bunga demi bunga, bisa menjadi beban berat yang menghancurkan kestabilan keuangan. Satu hal yang paling membedakan orang kaya dalam hal ini adalah rasa ingin tahu. Mereka tidak pernah merasa cukup tahu. Bahkan ketika mereka sudah memiliki banyak uang, mereka tetap mencari informasi baru. Dunia keuangan terus berubah. Instrumen investasi berkembang. Peraturan pajak diperbarui. Dan mereka tahu bahwa ketidaktahuan bisa membuat mereka kehilangan peluang, atau bahkan terjerumus dalam risiko yang tidak perlu. Contoh nyata datang dari seorang pensiunan yang dulunya hanya pegawai biasa. Di masa mudanya, ia mulai belajar soal keuangan dari buku-buku sederhana. Ia pelajari cara membuat anggaran, cara menabung, dan cara mengenali investasi bodong. Ia tidak punya guru khusus, tapi ia meluangkan waktu untuk membaca setiap malam, sedikit demi sedikit. Hasilnya, di masa pensiunnya, ia hidup tenang, tidak bergantung pada anak-anaknya, bahkan masih bisa membantu keuangan cucunya. Semua karena pengetahuan yang ia kumpulkan selama puluhan tahun. Belajar soal keuangan bukan berarti harus menghabiskan uang untuk ikut pelatihan mahal. Di zaman sekarang, banyak sumber informasi tersedia gratis. Artikel di internet, video edukatif, podcast, bahkan akun media sosial yang khusus membahas literasi keuangan. Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk belajar dan waktu khusus yang dialokasikan secara rutin. Orang kaya juga tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka tidak takut rugi kecil saat mencoba berinvestasi. Mereka tidak malu mengakui bahwa mereka pernah salah dalam memilih produk keuangan. Tapi dari kesalahan itu, mereka belajar. Dan pembelajaran dari pengalaman seringkali jauh lebih berharga daripada teori semata. Jika hari ini kamu merasa keuanganmu belum teratur, atau kamu masih bingung soal investasi, itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu titik awal untuk memulai perjalanan baru. Mulailah dengan membaca satu artikel setiap hari. Tonton satu video edukasi setiap minggu. Atau ajak diskusi teman yang lebih paham soal keuangan. Tidak perlu langsung paham semuanya. Tapi buatlah kebiasaan belajar itu tumbuh dari sekarang. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya soal angka. Uang adalah alat. Dan alat itu hanya bisa digunakan secara maksimal jika kita tahu bagaimana cara memegangnya. Orang kaya bisa mengelola uang dengan baik bukan karena mereka pintar dari lahir, tapi karena mereka meluangkan waktu untuk terus belajar. Dan siapapun bisa melakukan hal yang sama. Kedelapan, orang kaya tidak pernah bergantung sepenuhnya pada utang konsumtif. Bayangkan kamu sedang berenang di sebuah danau. Airnya tenang. Kamu merasa aman. Tapi tiba-tiba, kamu mulai menggenggam sebuah karung pasir di tanganmu. 1, 2, lalu 3. Awalnya kamu masih bisa menjaga posisi. Tapi makin lama, beban itu mulai menarikmu ke bawah. Air masuk ke hidungmu. Napasmu semakin berat. Hingga akhirnya, kamu tak bisa lagi bertahan di permukaan. Begitulah utang konsumtif jika tidak dikendalikan. Ia datang pelan-pelan, terlihat tidak berbahaya di awal, tapi perlahan menenggelamkan hidup seseorang ke dalam tekanan yang panjang dan menyakitkan. Orang kaya sangat paham bahwa utang bukan musuh, tapi juga bukan teman yang bisa diajak bermain sembarangan. Mereka tidak sepenuhnya menolak utang, tapi mereka tahu cara memperlakukannya dengan cermat. Mereka membedakan dengan jelas mana utang yang produktif dan mana yang konsumtif. Dan yang paling penting, mereka tidak menjadikan utang konsumtif sebagai gaya hidup. Utang produktif, dalam pandangan orang kaya, adalah utang yang digunakan untuk menciptakan nilai. Misalnya, pinjaman untuk membeli properti yang disewakan, atau modal usaha yang menghasilkan keuntungan, atau pinjaman pendidikan yang memberi peluang karir lebih tinggi. Sementara utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan, membeli barang mewah, liburan, atau memenuhi keinginan sesaat. Masalah muncul ketika seseorang menggunakan kartu kredit bukan untuk mempermudah transaksi, tapi untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum mampu mereka bayar secara tunai. Mereka merasa mampu karena cicilannya ringan, tapi lupa bahwa bunga berjalan terus. Dan semakin banyak cicilan yang dikumpulkan,
semakin besar beban keuangan yang mereka tanggung setiap bulan. Orang kaya tidak seperti itu. Mereka tidak tergoda untuk membeli barang yang mereka belum mampu miliki hanya demi terlihat naik kelas. Mereka tahu bahwa jika ingin memiliki sesuatu, lebih baik ditunda, ditabung, dan dibeli dengan uang sendiri. Jikapun harus berutang, mereka memastikan utang itu akan mendatangkan hasil yang lebih besar daripada bunganya. Ada satu prinsip sederhana yang mereka pegang. Jangan mencicil masa depan hanya untuk membayar masa kini. Karena kenyamanan sesaat hari ini bisa menjadi penyesalan yang panjang esok hari. Lebih baik menunggu sebentar dan membeli dengan uang sendiri, daripada menyesal lama karena harus membayar cicilan yang terus membebani pikiran. Contoh sederhana, seseorang yang tergoda membeli motor baru hanya karena tampilannya keren. Ia mengambil cicilan 5 tahun. Padahal motor lamanya masih sangat layak pakai. Dalam 5 tahun ke depan, ia membayar bunga, asuransi tambahan, dan biaya perawatan yang lebih tinggi. Dan karena itu, ia tidak bisa menyisihkan uang untuk hal lain yang lebih penting. Bandingkan dengan orang yang tetap menggunakan motor lamanya, dan menyimpan uang cicilan itu untuk modal membuka usaha kecil yang kemudian berkembang. Orang kaya paham bahwa hidup tidak selalu harus mewah. Yang penting adalah damai. Dan salah satu cara menjaga kedamaian adalah dengan menjauhi utang konsumtif yang hanya mempercantik tampilan luar, tapi menghancurkan kedamaian dalam. Salah satu kisah menarik datang dari seorang pekerja kantoran yang hidup sederhana selama 10 tahun. Ia bisa saja mencicil mobil sejak tahun kelima bekerja, karena gajinya sudah cukup. Tapi ia memilih naik transportasi umum, dan menggunakan uang lebihnya untuk investasi dan tabungan. Di tahun ke-10, ia membeli mobil secara tunai. Tidak ada cicilan, tidak ada beban, dan ia merasa jauh lebih bebas dalam hidupnya. Menghindari utang konsumtif bukan berarti takut mengambil risiko. Tapi ini tentang memilih risiko yang sehat. Orang kaya lebih memilih risiko dari investasi yang menjanjikan hasil, daripada risiko dari utang yang hanya memberi kenyamanan sementara. Jika hari ini kamu sedang dalam lilitan cicilan yang banyak, jangan langsung merasa gagal. Tidak ada kata terlambat. Yang penting adalah kesadaran untuk mulai mengatur ulang prioritas. Buatlah daftar semua utang yang kamu miliki. Urutkan dari bunga terbesar. Fokus bayar satu persatu. Dan yang paling penting, berhenti menambah utang baru kecuali benar-benar mendesak dan ada manfaat jangka panjangnya. Uang bisa dicari. Barang bisa dibeli. Tapi ketenangan tidak bisa dibeli jika kamu hidup dari satu cicilan ke cicilan lain. Orang kaya menjaga ketenangan itu dengan disiplin tinggi terhadap utang. Dan siapapun bisa meniru kebiasaan ini, mulai dari sekarang. Kesembilan, orang kaya tidak menyimpan uang dalam bentuk diam, mereka membuat uang bekerja. Bayangkan ada dua orang yang masing-masing memiliki benih tanaman. Yang satu meletakkan benih itu di dalam laci lemari, menjaganya baik-baik, tidak menyiram, tidak menanam, hanya menyimpannya agar tidak rusak. Sementara orang kedua menanam benih itu di tanah, menyiraminya, memberi pupuk, menunggunya tumbuh. Dalam waktu beberapa bulan, benih yang disimpan di laci tetap utuh, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan benih yang ditanam, kini telah menjadi pohon kecil yang mulai berbuah. Begitulah cara orang kaya memperlakukan uang mereka. Mereka tidak hanya menyimpan uang dalam bentuk pasif. Mereka menanamnya, menyiraminya, mengawasi pertumbuhannya. Karena mereka tahu, uang yang dibiarkan diam terlalu lama akan kehilangan nilainya. Inflasi terus berjalan, harga barang terus naik, dan uang yang disimpan saja, lama-lama justru menyusut daya belinya. Sebaliknya, uang yang diinvestasikan dengan bijak bisa tumbuh, berkembang, dan bahkan mulai menghasilkan uang baru. Inilah yang disebut dengan konsep, uang bekerja untuk kita. Bukan kita yang selalu bekerja demi uang. Tapi uang yang sudah kita miliki, bisa membantu kita mencapai tujuan finansial lebih cepat, lebih tenang, dan lebih stabil. Orang kaya menempatkan uang mereka di berbagai instrumen. Ada yang disimpan dalam bentuk saham, obligasi, properti, bisnis, atau bahkan usaha kecil yang terus mereka kembangkan. Mereka tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi mereka juga tidak membiarkan semua telur diam tak digunakan. Mereka membuat strategi. Mereka menyebarkan risiko. Dan yang paling penting, mereka belajar dari setiap keputusan.
Sebagian orang mungkin berpikir bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Tapi justru sebaliknya, orang menjadi kaya karena mereka berinvestasi. Bahkan dari jumlah yang sangat kecil. Tidak sedikit orang kaya yang memulai dari nol, menyisihkan uang 100.000, 200.000, membeli reksadana, mencoba saham, atau membuka usaha kecil-kecilan. Lalu perlahan mereka belajar. Dari coba-coba, menjadi paham. Dari paham, menjadi ahli. Dan dari sana, uang mereka mulai tumbuh lebih cepat dari tenaga yang bisa mereka hasilkan. Coba bayangkan ini, seseorang menabung 10 juta rupiah di rekening biasa, tanpa bunga. Dalam 5 tahun, uang itu tetap 10 juta. Tapi orang lain menyimpan 10 juta yang sama ke dalam instrumen investasi dengan imbal hasil rata-rata 8% per tahun. Dalam 5 tahun, uang itu berkembang menjadi lebih dari 15 juta. Selisih 5 juta itu bukan berasal dari kerja tambahan, tapi dari keputusan cerdas untuk tidak membiarkan uang diam. Tentu saja, investasi bukan tanpa risiko. Tapi orang kaya tidak takut risiko. Mereka memahami bahwa semua hal di dunia ini punya risiko. Bahkan menyimpan uang di rumah pun ada risikonya. Maka yang mereka lakukan adalah belajar bagaimana memahami risiko, mengelolanya, dan membuat keputusan yang paling masuk akal sesuai tujuan mereka. Salah satu hal yang sangat umum di kalangan orang kaya adalah mereka punya rencana alokasi aset. Artinya, mereka tahu berapa persen dari total uang mereka yang disimpan dalam bentuk likuid, mudah dicairkan, berapa persen diinvestasikan jangka pendek, dan berapa yang diputar dalam investasi jangka panjang. Mereka selalu berpikir jauh ke depan. Mereka tidak menghabiskan semua uang untuk kepuasan hari ini. Tapi mereka menanam sebagian agar bisa dipanen nanti. Ada cerita inspiratif dari seorang tukang fotokopi di pinggir jalan. Ia bukan orang berpendidikan tinggi. Tapi ia rajin menyisihkan uang hasil usahanya untuk membeli emas secara rutin. Bukan dalam jumlah besar. Hanya 1 gram setiap beberapa bulan. Dalam waktu 10 tahun, tabungan emasnya menjadi cukup besar untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Uang itu tumbuh karena disimpan dalam bentuk yang cerdas, bukan hanya ditumpuk di bawah bantal. Orang kaya tidak mengejar uang demi uang. Mereka mengejar kebebasan. Dan salah satu bentuk kebebasan tertinggi adalah ketika seseorang tidak harus selalu bekerja keras setiap hari untuk bisa hidup layak. Mereka membangun sistem. Mereka menciptakan mesin kecil yang bisa berjalan sendiri. Dan uang yang mereka tanam menjadi bahan bakar bagi mesin itu. Kalau hari ini kamu masih menyimpan seluruh uangmu dalam bentuk tabungan biasa, itu bukan kesalahan. Tapi itu bisa menjadi titik awal perubahan. Mulailah mempelajari satu jenis investasi yang cocok dengan kondisimu. Tidak perlu langsung besar. Bahkan Rp50.000 per bulan pun bisa menjadi awal dari sistem keuangan yang baru. Yang penting adalah niat untuk tidak membiarkan uang hanya duduk diam. Karena pada akhirnya, uang yang diam hanya akan menua. Tapi uang yang bergerak, belajar, dan tumbuh, itulah yang akan membawa kita menuju kehidupan yang benar-benar sejahtera. Ke-10. Orang kaya tidak pernah berhenti mengevaluasi dan menyesuaikan strategi keuangan mereka. Pernahkah kamu melihat seorang nahkoda kapal yang hanya sekali melihat peta, lalu menutupnya dan membiarkan kapal berjalan tanpa arah? Tentu tidak. Nahkoda sejati akan terus memantau arah angin, arus laut, kondisi cuaca, dan memperbarui jalur pelayaran sesuai situasi yang dihadapi. Karena ia tahu, walau sudah memiliki tujuan, perjalanan tidak pernah sepenuhnya mulus. Begitulah cara orang kaya memperlakukan keuangan mereka. Mereka tidak hanya membuat rencana sekali, lalu dia menunggu hasil. Mereka sadar bahwa hidup terus berubah. Pendapatan bisa naik atau turun. Prioritas bisa bergeser. Situasi ekonomi bisa membaik atau memburuk. Dan semua itu membutuhkan penyesuaian strategi yang berkelanjutan. Evaluasi keuangan bukan sekadar melihat apakah uang masih cukup di akhir bulan. Tapi benar-benar duduk, melihat kembali setiap pengeluaran, setiap alokasi dana, setiap keputusan investasi. Mereka bertanya, apakah anggaran bulan ini masih relevan? Apakah pengeluaran bisa ditekan di titik tertentu? Apakah ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan? Apakah strategi lama masih cocok dengan kondisi saat ini? Kebiasaan mengevaluasi ini biasanya dilakukan secara berkala.
Ada yang melakukannya setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Tapi prinsipnya sama, jangan biarkan rencana berjalan tanpa pengawasan. Karena rencana yang tidak dipantau seringkali menyimpang tanpa disadari. Contoh nyata dari hal ini bisa kita lihat dari seseorang yang memulai bisnis kecil dari rumah. Awalnya, ia mengatur agar 50% keuntungannya diputar kembali untuk modal, 20% untuk ditabung, dan sisanya untuk kebutuhan pribadi. Tapi seiring waktu, penghasilannya naik. Dan ia mulai merasa nyaman, mulai boros, mulai kehilangan arah. Untungnya, ia punya kebiasaan mengevaluasi keuangan setiap bulan. Saat melihat angkanya, ia tersadar bahwa pengeluarannya melonjak jauh melebihi rencana. Ia pun segera menyesuaikan kembali, memangkas pengeluaran tidak penting, menaikkan tabungan, dan memperketat pengelolaan modal. Evaluasi bukan hanya soal angka, tapi juga soal emosi. Orang kaya bertanya pada diri sendiri, apakah keuangan membuat saya stres? Apakah saya masih merasa tenang dengan cara saya mengelola uang? Apakah saya mulai tergoda membeli hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Mereka memahami bahwa kondisi psikologis sangat berpengaruh pada keputusan finansial. Dan dengan mengevaluasi secara jujur, mereka bisa menjaga stabilitas mental dan keuangan sekaligus. Selain evaluasi, mereka juga terbuka pada perubahan strategi. Mereka tidak kaku. Mereka tahu bahwa apa yang berhasil 5 tahun lalu belum tentu relevan hari ini. Misalnya, ketika pasar saham melemah, mereka bisa memindahkan sebagian portofolio ke aset yang lebih stabil. Atau ketika anak-anak mereka mulai dewasa, mereka menyesuaikan prioritas pengeluaran untuk pendidikan tinggi. Mereka tidak memaksakan diri mempertahankan kebiasaan lama hanya karena dulu berhasil. Inilah yang membuat orang kaya terlihat begitu tangguh, bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena mereka cepat menyadari ketika strategi mereka mulai tidak efektif. Dan mereka tidak menunggu hingga semuanya berantakan untuk bertindak. Mereka bergerak lebih awal. Mereka adaptif. Mereka gesit. Salah satu ilustrasi yang menarik datang dari seorang pensiunan guru yang sangat cermat mengelola gajinya sejak muda. Ia menyusun anggaran tahunan, dan setiap bulan ia mencatat setiap pengeluaran, dari belanja harian hingga biaya listrik. Tapi yang paling luar biasa adalah bagaimana ia selalu mengevaluasi catatan itu di akhir bulan. Ia bukan hanya melihat jumlah, tapi mencari pola. Apakah belanja dapur meningkat? Apakah transportasi lebih boros? Apakah ada pengeluaran tak terduga yang bisa dihindari di bulan depan? Dan dari kebiasaan inilah, ia berhasil menabung cukup untuk menikmati masa pensiun dengan damai, bahkan bisa membantu anak-anaknya membangun usaha. Orang kaya juga sangat menghindari sikap puas diri. Mereka tahu bahwa kesuksesan finansial hari ini tidak menjamin keberhasilan di masa depan jika tidak terus dijaga. Karena itu, mereka menjadikan evaluasi sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar reaksi terhadap masalah. Evaluasi menjadi rutinitas, bukan darurat. Kalau kamu belum pernah mengevaluasi keuanganmu secara rutin, mungkin sekarang saat yang tepat untuk memulainya. Tidak perlu rumit. Ambil buku catatan atau buka aplikasi catatan keuangan. Lihat kembali penghasilan bulan ini, pengeluaran, tabungan, dan keputusan keuangan yang kamu ambil. Tanya pada diri sendiri, apa yang berjalan dengan baik? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang bisa ditingkatkan bulan depan? Lakukan ini secara berkala, dan kamu akan melihat perubahan besar dalam cara kamu memperlakukan uang. Kamu akan menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih tangguh menghadapi perubahan. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat bukan hanya soal punya uang banyak, tapi soal punya kendali. Dan kendali itu tidak datang dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan mengevaluasi, memperbaiki, dan terus tumbuh. Inilah yang membedakan orang kaya dengan kebanyakan orang. Mereka tidak mengandalkan nasib. Mereka menciptakan arah. Dan arah itu selalu dijaga dengan cermat, lewat evaluasi yang konsisten.